ini kita bukan belajar ilmu bisnis seperti apa, itu kalian dapat di kelas. Tapi saya ingin membagikan nilai-nilai di dalam perusahaan, itu yang saya sudah alami selama 32 tahun menggeluti bidang keuangan. Di dalam kalian nanti menjalankan usaha, suka tidak suka kalian harus bersentuhan dengan yang namanya keuangan. Kalau enggak, bisnis kalian pasti akan macet. Tema kita adalah bisnis dalam sudut pandang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan iman Kristen. Jadi, bisnis itu adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan penciptaan nilai melalui satu rangkaian produksi, distribusi, penjualan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Bisnis menurut iman Kristen itu bukan kegiatan proses untuk mendapatkan keuntungan, tetapi merupakan panggilan untuk memenuhi kehendak Allah, mengelola ciptaan milik Allah dengan bertanggung jawab. Dan nilainya itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Allah mengatakan kepada Adam, usahakan, itu menjadi satu perintah mandat budaya. Poin berikutnya adalah ketika Tuhan memberikan mandat kepada kita, modal apa yang Tuhan berikan pada kita? Saya ingin kita mikirin satu studi kasus yang ringan ya. Bayangkan Anda adalah sales yang mendapat tantangan menjual sisir di kuil Buddha. Yang pertama pasrah sama nasib, tidak mungkin. Realitanya sisir itu ya untuk rambut. Yang kedua, agak lebih kreatif gitu. Dia jualnya ke pengunjung di situ. Ketiga, ini yang paling ultimate, dia mengubah konsep. Konsepnya adalah sisir bukan untuk rambut, tetapi untuk cendera mata. Jadi dia kerjasama dengan kuil itu, ada kata-kata mutiaranya diukir di dalam sisir, kemudian sisirnya dikemas menjadi satu barang yang baik, kemasannya juga bagus, dijual harganya bisa berkali lipat. Orang yang ketiga itu melakukan penelitian. Ternyata pengunjung itu selalu beli lebih dari satu souvenir. Berarti ada kemungkinan dia juga beli sisir. Anda ketika mau berbisnis harus punya kreativitas seperti ini. Nah, kreativitas tadi ditentukan oleh apa? Otak kita, bukan? Jadi kalau kita tanya modal apa yang terpenting di dalam bisnis, adalah diri kita. Poin utamanya bukan sisirnya, tetapi kreativitas otak kita menentukan keberhasilan kita. Maka yang terpenting di sini adalah manusia itu gambar Allah, modal yang terpenting. Kalian jadi bisnismen, kalian juga akan punya karyawan. Karyawan kalian itu manusia, bukan robot. Mungkin bisa nanti zaman berikutnya karyawan kita robot. Tapi robot itu pun dikendalikan manusia. Dan di dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya. Kesadaran modalnya itu milik siapa, itu nanti akan menentukan langkah kita selanjutnya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, kemudian seandainya kita memperoleh satu keuntungan, kita juga bertanggung jawab untuk tidak menggunakannya di dalam hal-hal yang tidak perlu gitu. Saya kasih contoh ya, saya sebagai direktur keuangan itu dikasih wewenang tanpa batas, boleh pakai uang perusahaan, berapapun, untuk kelangsungan perusahaan. Nah, karena kita sadar bahwa ini bukan uang saya, ini uangnya bos saya yang punya perusahaan, maka kita sangat hati-hati. Saya mau beli mesin umpama, ini harus dipikirin, pakai dengan bertanggung jawab. Kita sadar ini uangnya Tuhan, berarti kita harus bertanggungjawabkan lagi kepada Tuhan. Nah, ini kita sekarang mulai melihat bagaimana kalau kita mau mulai bisnis. Kita lihat potensi diri kita dulu di hadapan Tuhan. Mencari tahu panggilan Tuhan buat saya, bisnis yang saya tekuni ini sesuai dengan potensi saya enggak gitu. Yang kedua, kita harus menyusun tim dengan tepat. Tempatkan orang di posisi yang benar. Kemudian pelajari perilaku kompetitor. Berikutnya adalah tetapkan sumber modal, modal sendiri atau utang. Lakukan analisa keuangan sebagai langkah awal. Minimal kalian harus ngerti gross profit margin itu apa sih gitu. Laba kotor. Kita akan membahas ini sekarang tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang pertama dituntut untuk memiliki fungsi kontrol. Pemimpin jangan cuma tahu perusahaan gua untung berapa gitu. Kalau tidak kita yang kontrol, itu nggak akan bisa bertahan lama. Sebagai direktur keuangan ya, saya punya proyeksi 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian kita bisa membaca laporan keuangan. Pemimpin tahu fungsi kontrol dan dia wajib melakukan kontrol. Di samping tuntutan tahu dan melakukan kontrol dan sebagainya, cara pandangnya bagaimana seorang pemimpin terhadap company itu. Kalau saya tanya, di dalam satu perusahaan ada departemen keuangan, departemen produksi, departemen penjualan, pembelian, ada riset. Yang paling penting yang mana? Semuanya penting. Kemudian aset apa yang paling penting? Kita harus sadar bahwa aset terpenting di dalam bisnis itu manusianya. Sepintar apapun kita nggak bisa kerja sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa sukses bersama. Kesadaran bahwa karyawan kita itu memiliki andil di dalam kesuksesan. Fungsi dari kepemimpinan yang berikutnya yang tidak kalah penting ini adalah melakukan 3I. Improvement, inovasi, sama invention.
Yang berikutnya tentang upah nih ya. Jadi tidak menunda, tidak memanipulasi, tidak memperlakukan karyawan kita itu seperti seorang budak. Perlakukan karyawan kita seperti keluarga besar, namun tetap harus dijaga rambunya. Jadi meskipun kamu dekat dengan saya, kalau kamu melakukan tindakan asusila dan kamu korupsi, saya keluarkan, tidak akan saya bantu. Terakhir tentang pemimpin ini harus berani mengambil resiko tetapi terukur. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, jangan jadi pemimpin. Karena apa? Kadang-kadang bisnis ini butuh keputusan cepat. Tetapi cepat ini juga ada menanggung resiko. Oleh sebab itu, resiko itu harus kita hitung terukur, tidak spekulatif. Saya lanjutkan ya. Bahaya di dalam bisnis itu adalah yang pertama itu keserakahan. Kadang-kadang orang pengen cepat diakui, aktualisasi dirinya. Kemudian pada akhirnya adalah kita lihat bisnis dari segi keuangan, dari segi kepemimpinan, dan dari segi iman Kristen. Dari segi iman Kristen, bukan sekedar bisnis itu adalah seberapa sukses saya, tapi seberapa setia saya kepada Tuhan di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita.